Memiliki bentang alam yang lengkap, Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah yang terdiri atas wilayah dataran rendah hingga daerah pesisir. Di Desa Landipo, Kecamatan Muramo ini, aku akan mengeksplor bagian hutan dan kebun warga untuk mencari buah-buahan hutan yang enak dan baik untuk dikonsumsi. Untuk mengambil buah dongi, aku harus memanjat untuk mendapatkan buah yang berada di bagian ujung-ujung tangkainya. Batang dongi yang cukup besar ini masih mudah untuk dinaiki saat musim panas. Jika sudah memasuki musim penghujan, batangnya yang bisa mencapai tinggi 30 meter ini akan menjadi licin dan menyulitkan aku untuk mengambil buahnya. Buah dongi memiliki penyebutan lain seperti songi ataupun buah dengen serta dengilo bagi masyarakat Manao. Tanaman asli Asia Tenggara ini memiliki aroma dan cita rasa asam yang khas. Buah dengan nama latin Dillenia serrata kaya akan vitamin C dengan bentuk dan ukuran serta rasa mirip dengan jeruk. Buah yang sudah matang biasanya ditandai dengan kelopak buah yang terbuka dan terlihat buahnya yang berwarna kuning terang. Buah dongi selanjutnya tinggal ditumbuk. Menumbuknya juga tidak terlalu halus. Sebagian buah dongi halus ini akan diperas untuk diambil sarinya, sementara sebagian lagi akan dicampur utuh ke dalam adonan. Adonan kue lapis yang akan dibuat oleh Ibu Asna hanya terdiri dari 2 lapisan saja. Lapisan bawah merupakan adonan dasar berwarna putih yang terbuat dari campuran tepung beras, gula, dan santan. Untuk takaran antara tepung dan santan adalah 1:1. Sementara gula yang digunakan menyesuaikan dengan banyaknya adonan dan tingkat kemanisan yang diinginkan. Untuk lapisan kedua, bahan adonan akan menggunakan sari buah dongi sebagai pewarna dan dongi tumbuh untuk mempercantik tekstur kuenya. Khusus adonan lapisan kuning juga ditambahkan telur agar bahan adonan nantinya lebih cepat lengket dan warnanya semakin terang. Jika lapisan bawah menggunakan tepung beras, maka untuk adonan yang menggunakan campuran buah dongi memakai tepung terigu agar lebih mudah menjadi padat jika dicampur sari buah dongi tumbuh. Mengingat buah dongi ini memiliki kadar asam yang cukup tinggi, tentu saja jumlah takaran yang akan dicampurkan dalam adonan harus diperhitungkan. Karena buah-buahan asam bisa meningkatkan kadar asam lambung, terutama bagi penderita penyakit yang berhubungan dengan lambung dan pencernaan. Jika air kukusan sudah mendidih, adonan putih bisa dimasukkan ke dalam cetakan hingga menutupi setengah bagian loyang. Kemudian dikukus sekitar 20 menit hingga matang. Lamanya pemasakan juga tergantung ketebalan dari lapisan yang diinginkan. Semakin tebal, tentu saja dibutuhkan waktu pengukusan yang semakin lama. Saat lapisan putih pertama sudah matang dan mengeras, maka adonan kuning buah songi sudah bisa dimasukkan dan kembali dikukus hingga matang. Inilah kue lapis kukus dari buah dongi khas Tolaki, Konawe Selatan. Sari dan halusan buah dongi yang berwarna kuning cerah membuat warna kue ini menjadi semakin cantik. Rasa segar asam buah dongi juga memberi rasa dan aroma berbeda pada panganan tradisional ini dibandingkan kue lapis pada umumnya yang bercita rasa manis. Dengan mencampurkan halusan buahnya, aku masih bisa merasakan tekstur buah pada lapisan kue yang berwarna kuning ini. Sajian kue basah seperti kue lapis dongi ini biasa hadir dalam beragam acara hajatan masyarakat. Mbak Marta sudah tes?
Kawasan perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara merupakan muara dari beberapa sungai yang melintasi kota Kendari, mulai dari Sungai Wangu, Kambu, dan Angonya, serta beberapa sungai kecil lainnya. Bersama Pak Faisal yang merupakan nelayan dari Buton yang sudah berpuluh tahun mendiami salah satu sudut Teluk Kendari, aku akan mencari salah satu bahan masakan istimewa yang biasa dinikmati masyarakat pesisir Kendari. Lelemo atau lamun merupakan tanaman berbunga yang telah beradaptasi dalam lingkungan air asin. Tumbuhan dari bangsa Alimatalas ini tumbuh bergerombol dan biasa ditemui di perairan laut dangkal yang hangat kurang dari 3 meter. Lelemo menjadi penghubung daerah ekosistem mangrove dengan kawasan terumbu karang. Di saat air surut, menjadi waktu yang tepat untuk mencari lelemo, karena kita akan lebih mudah melihat dan mencari keberadaan lelemo yang bisa dimasak. Lelemo atau lamun yang kami dapat akan dimasak menjadi makanan khas Kendari, yaitu lelemo masak kari. Bagian lelemo yang bisa dimasak adalah biji yang terdapat dalam buahnya. Dalam setiap buah hanya terdapat beberapa butir biji saja, sehingga untuk dapat dimasak dibutuhkan banyak buah lelemo. Selain bijinya, kita juga bisa menggunakan bagian akar lamun yang masih muda. Akar lelemo tampak berwarna keputihan dengan tekstur yang masih cukup lunak. Bagian ini cukup dipotong dan dipisahkan dari daun semuanya saja. Semua biji dan akar muda lelemo dicuci terlebih dahulu untuk membuang sisa pasir dan kotoran yang menempel. Lapisan tipis yang membungkus biji lelemo juga harus dibuang. Selain untuk menjaga kebersihan bahan masakan, pencucian ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kadar garam lelemo. Sebelum dimasak dengan bumbu kari, biji serta akar lelemo harus direbus sebentar. Perebusan ini hanya dilakukan untuk mengurangi kadar garam dan lendir pada lelemo, sehingga aman saat dimakan. Merebus biji dan akar lelemo juga dilakukan secara terpisah karena waktu masak akarnya lebih lama dibandingkan biji lelemo yang berukuran sangat kecil. Untuk memasak bahan makanan dari laut, biasanya digunakan rempah yang memiliki aroma kuat, yang berguna untuk mengurangi bau amis dan sisa air laut yang menempel. Serai salah satu bumbu yang bisa digunakan untuk memasak bahan makanan dari laut. Kandungan minyak esensial dan atsiri dalam serai mampu menghilangkan bau amis bahan pangan dari laut, dan sebaiknya batang serai diiris dan digiling halus. Kemiri, cabai, serta bawang merah dan bawang putih dapat menjadi campuran rempah yang akan menjadi penyedap masakan kari ini. Bumbu halus yang sudah ditumis Inak Nurhaya selanjutnya langsung ditumis hingga harum. Kemudian santan kelapa bisa dimasukkan dan dimasak bersama bumbu dan terus diaduk. Jika bumbu halus sudah matang dan berwarna kecoklatan, maka tomat iris bisa dicampurkan. Barulah setelah bumbu dan kuahnya tercampur, rebusan biji dan akar lelemo yang sudah setengah masak ini dimasukkan ke dalam kuali agar cita rasa masakan menjadi terjaga dan lebih meresap bumbunya. Semua bahan gulai kari ini dimasak hingga mendidih. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk mematangkan gulai kari hingga siap untuk dihidangkan. Sinonggi yang kaya karbohidrat ditambah dengan biji serta akar lelemo yang kaya vitamin dan mineral tentu saja menjadi sajian yang lengkap. Perpaduan bumbu dan rempah yang digunakan ke dalam masakan kari lelemo ini terasa gurih dan segar. Ternyata ada banyak bahan masakan yang bisa didapat sekitar kita dan diolah menjadi lauk pauk yang enak dan baik bagi kesehatan.